kembali lagi di podcast kami Forsan, Formal tapi santai. Oke, kali ini kenalkan nama saya Bang Bager. Saya bisa dibilang Mimin, bisa dipanggil Mimin juga. Oke, kali ini ada seseorang guru yang lagi viral Di kalangan sosmed, bisa di Twitter, Instagram, juga di pokoknya semua kalangan sosial media. Guru ini kayak posturnya agak dibilang kurus, enggak juga sih. Tapi gemuk juga enggak juga. Jadi kayak sedang-sedang gitu lah. Nah, kita ini juga mau mencari info juga kan tentang guru-guru ini gimana, tentang apa sih pendidikan di sekolahnya gimana? Iya, di sekolah gimana di tahun sekarang kan, apalagi pembelajaran baru nih. Tentang kurikulum merdeka ya kan. Yang agak lebih nggak usah banyak basa-basi kali ya. Langsung aja kita panggil aja. Guru-guru. Tangan semuanya. Guru-guru. Ya, silakan dulu. Silakan duduk. Aduh. Oke. Gimana kabarnya? Baik, jadi malu nih. Tenang aja udah, kita juga enggak bakal main-main. Santai aja. Grogi dikit aja. Buat podcast yang lain. Oh iya, tadi gimana? Perjalanan ke sini macet apa enggak? Lumayan lah, standar, biasa pakai motor, bisa nyelip juga. Motor ninja gimana? Apalagi masih muda juga kan? Ada yang mau dua gitu? Oh, enggak. Kemahalan guru, gajinya kecil. Nah, tanggapan Mas guru-guru gimana nih tentang kurikulum baru mereka? Gimana ya? Kalau bilang kurikulum baru sih, yang ngikutin aja kita bisa dibilang apa yang disuruh atau kurikulum dari Menteri Pendidikan ya kita ikutin, kita jalanin. Ya bisa dibilang kita ajarkan terhadap murid-murid lah. Jadi kalau dibilang ribet mungkin untuk pendapat saya sendiri agak sedikit ribet, tapi mau gimana emang dari atas kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah. Kalau untuk kenyamanan mungkin saya bisa dibilang kurikulum yang sebelum ini bisa dibilang lebih nyaman itu karena nggak terlalu meribetkan kayaknya. Apalagi saya lihat anak-anak sekarang bisa dibilang malas aja gitu. Iya sih, benar. Berarti kurikulum merdeka ini lebih ngebawa ke biar murid-murid ini lebih aktif gitu ya Pak? Mungkin untuk kayak bisa dibilang kayak gitu juga. Jadi sistem dari kurikulum merdeka ini seperti yang Mas Mimin bilang tadi, membuat anak-anak yang dulunya tidak aktif, malas keluar-keluar, jadi bisa saling berinteraksi, saling mungkin kenal satu sama lain lah. Jadi banyak teman dia. Terus bisa dibilang dia lebih aktif, entah itu dari segi pergaulan, organisasi sekolah, eskul kayak gitu. Tapi tanggapan Mas guru sini ya santai ya kita relax tentang COVID tahun kemarin nih. Itu tentang gimana kayak obrolan juga sama murid-murid kan biar nggak kaku. Apalagi lewat Zoom Kalau misalnya tatap muka kan bisa lebih berbaur juga sama murid-murid. Kalau misalnya lewat Zoom kan kayak kurang gimana gitu efektif kan. lah. Efektif selain. Kalau untuk COVID kemarin mungkin pembelajarannya bisa dibilang sedikit ngadet ya Mas. Apalagi saya orang Betawi, ngadet banget. Medoknya. Jadi bisa dibilang untuk COVID kemarin untuk segi pendidikan bisa dibilang kayak sedikit agak mengurang. Karena anak-anak mungkin lebih cermat atau lebih riang ketika bertatap langsung. Dia ketemu temannya, bisa belajar bareng, bercanda-bercanda bareng. Sedangkan kalau untuk COVID kemarin kan bisa dibilang dia di rumah, nggak bisa keluar, dilarang gini, masalah itu, peraturan ini, peraturan itu. Untuk pembelajarannya pun kayak bisa dibilang online juga. Jadi ada kejenuhan gitu loh. Sehingga membuat ya tergantung anaknya juga sih. Kemalasan itu timbul. Kayak gitu menurut saya. Dan tadi kan soal tentang saya mau nanya tentang pembulian nih. Kalau pembulian kan sekarang sekolah merdeka nih, karena kan lebih aktif. Tentang pembulian gimana tuh?
Kalau untuk pembulian, mungkin akhir-akhir ini benar-benar marak pembulian ya, saya bilang. Nah, jadi apalagi ada yang kata kasus kan di sosial media itu. Iya, Atau iya, iya. Saya ngeliat itu. saya ngeliat. Jadi tentang kasus pembulian bisa dibilang dari dulu pun juga ada, tapi untuk sekarang ini bisa dibilang lebih terang-terangan gitu Iya, loh, lebih agresif lewat lagi. sosmed lah gitu, yang lainnya. Apalagi udah zaman digital kan sekarang. Menurut saya itu bagaimana peran sekolah masing-masing menurut saya, entah itu dari segi peraturan, pembelajaran, tata cara penyampaian informasi, apalagi tentang pembulian ini tidak bolehlah ada efek-efeknya terhadap seseorang yang dibully dan yang membuli kayak gitu sih. Oke. Apa Ini Pak Pak guru-guru sini kan jauh ya. Jauh ya. Ini makanan minuman mana nih ya? Aduh. Kita panggil dulu ya buat minumannya. Alia, mana minumannya ya? Aduh, makanan nih. Aduh, Gak peka apa banget. sih? Nggak apa-apa, santai aja. Ayo, Jadi nggak enak. aduh, mau Pak? Ini Pak. Aduh, makan Pak. aja. Oh, ini Pak. Boleh kan. Ini Pak, kita kebetulan biar minum biar gurunya rileks. Jadi grogi. Ya, Boleh aja, Pak. Ini sebelah aduh. Pak, ini Pak, silakan Pak. Saya minum nih ya. Iya. Makan juga Aduh. boleh. Kan? Ya, sini santai-santai aja. Peka banget. Nggak usah terlalu serius-serius banget. Aduh. Cukup hubungan yang kemarin aja, serius. Asik. Yang kemarin kan ente. Sama tuh. Ya. Bercanda. 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 Aduh, jadi malu nih. Ini dulu Pak. Minum ya. Silakan. Oh, mau makan juga apa Pak? Makannya Pak. Kita juga makan kok, rileks Pak. Kemungkinan airnya enak juga ya, nggak ada rasanya. Iya, ini dari mata air pilihan. Ah. Ini pakai jam-jam. Nah, kira-kira kejauhan. Sponsor kira-kira udah nih. Iya. Nah, kayaknya udah trending banget nih kayaknya ya. Bener, aduh. Oke. Oke. Oh iya nih. Ngomong-ngomong soal kasus di Indonesia yang tentang apa? Polusi. Polusi gimana tuh tanggapannya? Tanggapannya dan menurut Bapak nih ini gimana nih cara nanganinnya biar polisi ini bisa semakin Indonesia bisa makin bersih lagi kan dari semua polisi-polisi ini gitu. Apalagi kan banyak di Jakarta sekolah yang sekarang dirumahkan atau kayak zaman Covid lah lewat Zoom segala macam, PJJ lah sudah kata. Itu gimana tanggapannya? Mungkin kalau untuk dari segi itu tergantung individu masing-masing ya. Tapi ada peran penting juga dari pemerintahan menurut saya. Entah itu dari segi peraturan yang dia lakukan, penyampaian, penginformasian tentang entah itu bahayanya polusi ini, apa penyebabnya dari polusi ini kan. Nah, sebenarnya komunikasi yang bagus dari pemerintah itu harus ada menurut saya. Kemungkinan kan pemerintah ini bisa dibilang kita nggak boleh ngejelekin pemerintah juga, karena kan kita nggak tahu seperti apa di atas kan. Nah, Tidak jadi boleh menyalahkan pemerintah Bang. jadi lebih ke pemikiran individu masing-masing, gimana caranya tentang polusi ini bisa mereda dengan cepat lah kayak gitu. Iya sih, benar juga sih. Terus juga tentang mobil listrik, menurut Bapak setuju nggak kalau misalnya kedepannya Indonesia tuh bisa lebih ya daripada pakai mobil yang biasa menggunakan minyak bumi kan? Kan juga minyak bumi di Indonesia kan katanya udah mulai surut nih. Iya benar. Saya dengar itu juga. Kemungkinan ya kalau untuk listrik menurut saya bagus. Ada manfaatnya mengurangi polisi. Aman. Polusi maksud saya. Karena kan dari tenaganya. Tapi kalau untuk segi kendaraan mungkin bagaimana faktor dari segi harganya aja. Karena kan Indonesia lah kita bisa dibilang. Kalau harga cocok pasti orang juga berminat, apalagi dari segi entah itu kendaraannya gimana, kayak entah itu interior, kemungkinan kan dilihat juga. Nah, mungkin untuk plus dari kayak entah itu motor listrik atau mobil listrik, yaitu satu, tidak adanya karbon dioksida yang dihasilkan. Nah, mengurangi atau bisa bilang menghemat minyak bumi juga nih. Nah, kayak gitu kan. Nah, dari segi itu mungkin ada plus minusnya juga. Tapi tergantung tergantung kitanya aja sih sebenarnya. Emang bener-bener dari kitanya banget. Kalau dari kitanya nggak bisa ya
ya gimana ngejalaninnya. Iya, bener juga. Aduh. Dan menurut Bapak yang kata main lagi viral tuh Pandawara. Betul-betul di awal Pandawara. Iya, nggak apa-apa. Yang kata Yang suka penting bumi. santai. Yang Sukabumi. sungai terkotor nomor 4. Tanggapan apa gimana? Pantai salah nih. Apa nih? Pantai. Ini pantai. Iya, kalau soal sih. Aduh, apa kayak politik sih? Pantai. Pantai nomor 4. Nah, ya itu manusia ini terkadang susah ditebak. Terkadang dia mau buang sampah sendiri, dia juga yang komen. Iya. Dia juga yang ngeroceh, dia juga yang cici. Udah kayak mama. Gila, kayak gitu bisa dibilang kan. Apalagi tidak adanya kerjasama atau komunikasi yang baik, saling mungkin apa yang didengar kanan nggak disaring dulu, apa yang didengar kiri langsung diputuskan. Benar-benar kayak bisa dibilang kayak apa yang terjadi ya itu yang dia tahu, nggak dia cari tahu dulu informasi sebenarnya kayak mana. Lebih ke komunikasinya kayaknya, entah itu saling menyampaikan, saling memberitahu kayak gitu loh. Nah, terus juga nih kan pemerintahnya kan juga Ya. pemerintahnya juga kan apa sih tidak setuju kan gara-gara itu lautnya tuh dicam jadi nomor 4 terkotor di Indonesia kan. Nah, menurut Bapak sendiri itu pemerintahnya kayak gimana ya? Mungkin maksud dari Mas Mimin ini ya. Iya. Keren juga namanya. Menurut Mas Mimin mungkin bisa dibilang kayak lebih bukan ke pemerintahnya, jadi warga setempat kayak Karang Taruna gitu loh. Oke. Jadi karena memang dia salah mengambil penyampaian dari yang kayak kelompok Pandawara ini, jadi dia statementnya berbeda sehingga ada menimbulkan masalah. Nah untuk sekarang mungkin saya dari yang saya cari informasinya sekarang udah aman nih, karena kan dari kedua kubu kayak saling berdamai lah. Nah jadi nggak ada permasalahan lagi. Jadi yang nomor nomor 4 itu bukan kotor tapi pantai yang dikunjungi keempat gitu loh, kayak gitu. Bukan 4 di Indonesia, bukan. Tapi penemuannya di Pandawara. Oke, Mas Pak Kurus ini Santai jangan Santai. grogi Iya, banget. saya mau nanya tanggapan tawuran antar sekolah gimana nih? Iya benar juga. Tawuran antar sekolah. Apalagi kan marak nih sekarang nih ya kan. Marak. Mungkin gimana ya? Tawuran ini emang banyak banget kayaknya sekarang ya. Apalagi udah peraturan sekarang udah ketat pun masih aja. Iya. Entah, saya juga nggak ngerti sih. Mungkin pemikiran masing-masing murid juga kayaknya. Kadang sebagai guru udah kita kasih tahu kayak gini. Tergantung dari muridnya. Kadang apa yang diinginkan murid belum tentu kita bisa men-space, membatasi gitu loh. Ya kali bisa membatasi diri kita aja belum bisa menjadi lebih baik kan. Nah, di situ mungkin saya membawa salah satu murid kita juga nih dari sekolah saya. Mungkin bisa cerita-cerita juga kan. Mungkin bisa dimakan dulu Pak. Iya dulu Pak. mungkin langsung saya panggil aja ya. Nopal. Sekarang cuma kita sambut Nopal. Enggak usah kayak gitu. Ya Pak. Kan lagi banyak gini ya. Jadi gak enak. Ya, jadi Nopal ini kan anak murid dari sekolah saya, kemungkinan bisa dibilang aktif lah di sekolah, dari sekolah SMA Budi Banjari. Budi Banjari. Ya, karena Itu di daerah daerahnya mana ya? daerah Celuduk sana. Oh, Celuduk, oke. Karena Banjari, karena sering banjir. Bener sih banjir. Nah, jadi bisa dibilang untuk kayak bawa nih kayak sharing-sharing juga kan, bagaimana kayak pembelajarannya dilakukan, apa yang dia rasakan selama jadi anak murid, kayak gitu. Nah, Nopal, guru Cimen ini di kelas gimana sih dalam pembelajarannya? Gurunya ini Pak Cimen ini Pak Kurus ini baik banget. Terus pembelajarannya enak, bikin fokus, baik. Kadang-kadang Galak. Yang kira galak. Ini galak ya? enggak deh Pak.
Kalau galak nggak seru dong. Iya sih, benar. Usahakan kita sebagai teman tapi ada batasannya juga kepada murid kayak gitu. Oke. Kayaknya Apa nih? kayak sedikit hening nih. Aduh. Kalau apa formal aja, jangan Formal. ada pembatas lah. Agak santai. Santai aja Nggak kita. usah kayak terlalu fokus banget. Oh iya, saya mau nanya satu kali lagi nih. Ya. Kamu novel ada ikut organisasi gitu nggak sih? Kayak OSIS atau apa? Atau semacam lainnya lah gitu. Saya mah ikutnya OSIS. Oh, OSIS. Jabatannya apa kalau boleh tahu? Hah? Jabatan. Sebagai siswa biasa OSIS. Oh, oke. Oke. Oh iya, katanya kan mau rapat. Oh iya. Oh iya. Maaf ya, saya mau potong pembicaraan dulu. Oh, Saya mau iya. ikut Iya, apa-apa. OSIS. Iya. Oke. Aku mau iya nggak apa-apa. Hati-hati ya. Iya. Iya. Maaf ya. Iya. Aduh. Kita bertiga lagi. Bertiga lagi nih. Oh iya, daripada kita ngobrol cuma kayak gitu-gitu doang bertiga, kayaknya lebih baik kita panggil ayah nggak sih? Panggil ayah sih. Itu kita. Kita teman kita. teman kita lah, teman kita. Makanan. Oh ya. Oke. Ayo kita panggil ya nih. Ayah. Ayah. Ya. Oke, silakan duduk. Jangan dong. Jangan dong kasihan ya. Oke, kayak gini ada. Masa iya perempuannya dulu di sini? Di sini Aduh, aja. Kaget. Aduh, oke. Santai, santai. Santai. Kalian yang tegang saya enggak. Padahal mah iya juga. Iya. Oke, Ayah. Oke. Tema kita hari ini kan adalah tentang pendidikan. Pendidikan nih, Iya, ya kan? apalagi Apalagi- Ayah nih baru selesai SMA. Iya nih, pasti pengalaman kan banyak nih. Iya. Boleh kali ceritain Atau sedikit. Ada yang bisa ceritain ke Pak Kurus atau gimana? Boleh. Mungkin aku nanya aja ya. Ya, oke, nanya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu sekolah di SMA mana dulu? Di SMA Pondok Gede. Pondok Gede. Jauh juga. Waduh, pondok nih. Nah, jadi aku mau nanya nih, cara Pak Guru Kurus buat bikin siswa nyaman di kelas tuh gimana ya? Mungkin dari segi pembelajarannya jangan terlalu tegang kali ya. Karena kalau tegang banget anak murid juga sungkan atau gimana kurang Iya. asing, membosankan. Jadi kita bagaimana caranya mengajak anak murid sebagai teman tapi harus ada batasannya juga. Ada waktu kita bercanda serius. Misalnya lagi ngajarin ya benar-benar Serius. kita sambil bercanda dikit nggak apa-apa. Jadi kan kayak seru juga nih guru gitu-gitu. Jadi dia ada keminatan untuk untuk keluar ngapain seru di sini bisa bercanda juga sih, gitu. iya sih, Jadi benar. bagaimana kita mengakrabkan diri aja sama siswa sih kayak gitu. Tadi juga aku udah dengar kan di sini juga bahas yang bully-bully ya. Oh iya sih, benar ya. Benar banget benar. Kupingnya, Oh, gue lihat tajam bener dari dapur banget, dapur kan jauh banget ini. Wih, denger banget. Dulu pengen jadi Kopassus. Intel kali ya. Intel kali ya. Iya. Cara Pak Guru Kurus ngatasin masalah bully itu gimana? Gitu. Biar nggak terjadi kemudian lagi gitu gimana? Mengatasi mungkin untuk mengatasi dibilang sulit enggak juga, dibilang sulit iya kayaknya deh. Karena susah juga sih dibilanginnya karena pembulian itu sendiri kan terjadi secara tiba-tiba, tidak diduga-duga Iya juga. sih, iya sih, benar. Nah, mungkin masalah utamanya peran utama dalam ini tuh ya sekolahnya. Karena sekolahnya itu peran penting Iya. bagi siswa, entah itu anggota-anggota yang ada di dalam sekolah kayak gitu sih. Karena sekolah ini kan bisa dibilang dia tuh mengajarkan, membimbing segalanya lah, memberitahu informasi, ilmu untuk anak muridnya. Jadi bagaimana dia bisa membuka pola pikir anak muridnya lah. Oke. Jadi benar. kejadian-kejadian ini nggak terulang lagi kayak gitu sih. Ya aku mau nanya itu aja sih. Oke. Aduh. Jadi Pak. Pegel juga. Itu kan udah lama ya. Itu aduh. Itu kameramen gitu ngomong-ngomong. Aduh, teman kita nih. Di luar Aduh. sana daripada dia Bengong aja. itu udah kayak SPG dia. Kayak SPG. Bukan satpam kayak satpam. Aduh. Kayaknya lebih baik kita panggil Kita panggil nggak aja kali sih? ya. Oke, Mas Matan. Mas Matan akan masuk, Mas Matan. Mas Matan. Oke. Oh, itu gini Mas Matan. Gimana nih gimana? Gimana? Gimana mana nih? Dia mana nih?
kemungkinan nih Kemungkinan nih ya. Aduh. kayaknya udah selesai aja sampai di sini kan. Kalau misalnya kalian mau Mau lanjut. mau kayak Mau lanjut apa sih? apa sih namanya Santai. Santai. Itu kalau nggak apa. Mau lanjut dulu ya. Gua mau lanjutkan lagi, tonton part 2-nya nanti. di Forza, ya kan. Aduh sekian Sekian. nih. Yang penting kameramen kita juga udah kenal juga sama Pak Guru ya kan. Aduh. Pak Guru ini Guru ini Udah. Kalian jangan lupa subscribe atau like di dan komen. ya, Komen. Kali ada pemasukan lagi. Atau Iya. lelucon lah. supaya saya diundang lagi. Tapi bayaran jangan mahal-mahal. Bayaran Itu masalah di belakang. takut kan mahal gitu kan ya. Saya kan ikhlas di depan, tapi yang di belakang boleh Aduh, lah. takut kan gede lah kita. Bener. Ngomong-ngomong enak juga nih. Cakep juga basa-basinya. Aduh, tidak aja bang ini. Ya udah sekian, Ya, terima kasih. terima Saya kasih. Mimin turut undur diri. Saya Mas Bagar urut undur diri juga. Ya, terima kasih. Tetap saksikan di part-part selanjutnya ya. Lanjutnya Tetap di Forza formal tapi santai. Gue di sini. Kan narasumber. Gue juga sini ya.